Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Saat ini saya sedang ada di kediaman beliau, sang owner dari Tajuk Kiyi, Mas Hendy Kiyi. Hari ini kita akan update harga bawang merah, guys. Pokok aku tetep guyu, Bos. Saurunge ya. Guyu sik, sing penting bahagia sik. Walaupun sampean ketawa dikira bahagia. Soalnya kemarin ada yang komen BBM naik sampean ketawa. Terus ada yang komen ini. Saat ini harga bawang merah ada sedikit penurunan pun saya tetap ketawa. Yang jelas kita akan memberikan informasi tentang harga bawang merah baik sayur, askipan maupun benih. Jadi kita ngasih informasi, kalau bisa dibilang valid. Tapi kalau cuma ada selisih 1.000-2.000 mohon tidak dimaafkan. Ya Mas ya? Nek mohon dimaafkan ini sudah biasa. Mohon tidak dimaafkan, langsung dibeli saja tidak apa-apa. Untuk update harga bawang merah baik sayur, askipan maupun benih nanti langsung akan dipandu oleh beliau, sang owner dari Tajuk Kiyi. Sama juga lah. Nanti setelah dipandu beliau, kita akan ngobrol alasannya apa kok harga sayur sekarang ada penurunan. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai mengenai penurunan harga bawang merah, biarkan beliau menjelaskan harga yang ada di beberapa kota di Indonesia tentang harga sayur. Nanti dilanjut harga askipan, terus dilanjut harga benih. Biar bosnya langsung yang ngasih informasi. Satu, karena beliau lebih paham, dan kedua karena Gusman Bojonegoro habis tur Jawa Timur, suaranya serak-serak basah. Monggo bos, langsung bos. Untuk harga pertama dari sayur, harga sayur di wilayah Nganjuk kemarin sama rokok surya mahal harga sayurnya. Sekarang mahal rokok surya. Berarti rokok surya berapa nanti dipikir sendiri. Ya. Jadi ada selisih sedikit lah sama rokok surya. Masih mahal rokok surya untuk wilayah Nganjuk. Kalau wilayah yang saya tahu, wilayah dari Kulon Progo, Bantul, itu masih mahal harga sayurnya. Yang ukurannya masih maksudnya saya patok ukuran yang besar loh ya. Masih mahal harga sayur dibanding harga rokok. Terus wilayah mana lagi? Yang Wilayah Situbondo. Wilayah Situbondo sama kayak Kulon Progo. Jadi masih untuk saat ini berarti masih di atas 20 sedikit. Masih di atas 20 sedikit. Oke. Kalau wilayah yang lain mungkin Mas Gusman mau nambah ini. Untuk wilayah Malang. yang lain langsung bisa komen di kolom komentar, guys. Oh gitu. Jadi untuk para Gusman Bojonegoro yang tahu informasi tentang harga sayur yang ada di kota-kota jenengan, langsung bisa komen di kolom komentar. Dan apa? Ditambahi kotanya. Langsung ditambahi kotanya. Semisal Blitar sekian bos. Jadi biar teman-teman yang lainnya juga tahu. Lanjut askipan bosku. Untuk askipan masih bertahan di angka 30 yang usia 1 bulan lebih. Kalau bibit masih sama seperti kemarin 75. Untuk yang baru panen, ombyuan yang baru kalau panen. yang baru panen 25. Yang baru panen tapi panen. sudah posisi sudah dikemas, sudah ikat, sudah iketan. Sudah iketan 25.000 dari petani. 25.000. Oke, kita lanjut ngobrol. Kenapa dan ada apa kok sampai sayur ini ada sedikit penurunan? Menurut jenengan ada fenomena apa, Bos? Kalau dari saya tetap nggak usah tepi-tepi jurang. Daya beli masyarakat aja saya.
Daya beli karena pasokannya untuk saat ini mungkin di pasar banyak. Kemarin juga ada video viral itu kedatangan tamu sayur yang begitu banyak. Nggak tahu itu untuk faktanya itu benar apa tidak. Kemarin sempat viral kedatangan satu kapal tamu agung Siap. dari wilayah belum tahu juga. Jadi pasokannya mungkin untuk pasar-pasar, setiap pasar melebihi kuota lah. Seperti itu. Kalau saya pribadi. Oke. Nanti kan Mas Gusman ada. Oke, menurut Mas Hendy, karena memang pasokan sudah menjadi hukum pasar, jika barang membludak maka ada penurunan harga, dan ada informasi entah valid atau tidak, ada barang yang masuk dari luar. Saya cuma bilang luar loh bos. Bisa luar Jawa, Iya. bisa luar negeri. Untuk infonya dari Medan katanya. Mungkin teman-teman Medan nanti bisa Ya. infonya gimana nanti? Infonya barang itu turun di Medan. Ngono, atau kiriman dari Medan. Kiriman dari Medan. Nanti untuk teman-teman atau Wiwar Gusman Bojonegoro yang ada di wilayah Medan bisa ngasih informasi yang valid, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Yang jelas kalau menurut saya apa yang diucapkan Mas Bos Hendy tadi ada benarnya. Tapi karena beliau agak hati-hati ngomongnya, ini karena masuk tepi jurang, alhasil pernah pokok Gusman Bojonegoro pernah dapat teror, tapi itu tidak usah dibahas ya Mas ya. Yang jelas saya akan tetap menyelidiki adanya penurunan harga ini disebabkan oleh apa. Kalau hukum pasar memang jelas, kalau pasokan membludak harga pasti turun. Membludaknya pasokan itu dari mana? Dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Untuk teman-teman yang tahu nanti juga bisa komen di kolom komentar. Lagi-lagi karena jelas-jelas dari pihak pemerintah itu untuk menaikkan bawang merah tidak bisa. Tapi kalau untuk menurunkan itu paling jago, paling pintar ya. Paling handal. Makanya terkadang kita pengen melepaskan diri dari pemerintahan. Jadi kalau saya punya ide itu seperti ini bos, karena ada asosiasi di Indonesia ini yang benar-benar besar. Sudah punya nama. Panggung sudah dikuasai. Saya yakin dari asosiasi itu nanti bisa menstabilkan harga. Kalaupun tidak bisa menstabilkan, setidaknya bisa menjaga supaya harga itu tidak lantas naik dan tidak lantas turun gitu loh bos. Jadi bisa menstabilkan. Saya yakin bisa. Makanya untuk saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, jenengan-jenengan yang punya kekuatan, yang mampu untuk menjadikan sayur atau bawang merah itu harganya menjadi stabil, ayolah kita bareng-bareng, kita berkumpul, kita bicarakan gimana caranya komoditi terutama bawang merah ini harganya bisa stabil, biar tidak membingungkan petani, biar tidak membingungkan para penebas juga, bedenggi, makelar. Jadi kerjanya itu bisa sama-sama enak. Karena jika seminggu barang itu naik, seminggu turun, yang bingung itu tidak cuma petani, tapi penebas atau tengkulak juga bingung, bos. Ujung-ujungnya budrek. Paramek. Terus ada gereji mesin lewat. Jadi kalau menurut saya pribadi, ayolah kita ngobrol bareng. Kalau kita berharap ke pemerintah, menurut saya itu nonsen. Jadi apa yang kita harapkan itu benar-benar kita sudah berharap penuh, toh hasilnya itu
jelas-jelas tidak akan bisa memuaskan kalau kita hanya berharap ke pemerintah. Seperti itu, Bos. Setuju? Setuju. Setuju. Mas Ucup setuju? Setuju terus, pokok. Yang jelas semoga untuk kedepannya barang-barang yang masuk dari luar itu benar-benar yang legal, bukan ilegal. Ini legal kok, masih luar lingkup Indonesia toh. Kalau legal, otomatis saya yakin itu bukan bawang kecil, bawang merah yang kita tanam, tapi itu bawang bombay. Itu memang legal. Oh gitu. Itu legal dan boleh masuk ke Indonesia. Ini perlu diketahui, tidak semua bawang merah yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu ilegal, tidak. Tapi yang bawang bombay itu legal. Selain bawang bombay itu ilegal. Duh, ada yang legal, cuman dari suratnya itu masuknya bibit. Paham maksudnya? Dari suratnya masuknya bibit. Berarti sudah diakali, Bos. Ya nggak tahu, fakta di lapangannya nggak tahu. Cuman kita mendatangkan barang dari luar supaya jadi legal. Itu belinya berarti bibit. Belinya untuk dijadikan benih. Dijadikan benih. Tapi kenyataannya dijual tetap sayur. Sayur lah. Berarti yang ilegal dibuat legal. Dibuat legal. Ini perlakuan para mafia ini, jelas ini. Jadi untuk menanggulangi ini ya kita harus bersama-sama. Kalau Gusman Bojonegoro sendiri jelas tidak akan mampu. Makanya cepat sadar untuk para mafia. Jadi petani itu benar-benar gimana ya? Di bawah kesulitan, bukan hanya sulit, sudah di bawah kesulitan. Ngeri kalau dengar harga pupuk yang awalnya itu 1 karung cuma 350 sekarang menjadi 1.060.000. Bayangkan 3 kali lipatnya, belum tenaga kerjanya, belum pestisidanya yang harganya saat ini ugal-ugalan. Dan petani itu untuk menjadikan tanamannya itu bisa panen, apapun pasti akan ditempuh. Utang BRI pun juga akan ditempuh. Pas di saat panen harga jatuh. Saya bingung mikirnya seperti ini. Orang yang sudah bermain di bawang merah otomatis dia tahu gimana jerih payah seorang petani, Bos. Tapi masih mampu melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan para petani. Jadi semoga beliau-beliau yang menurut saya amanah bisa mendengar keluhan para petani dan bisa terketuk hatinya untuk bisa membantu petani. Overall yang jelas harga sayur ada penurunan. Harga askip tetap, harga benih tetap stuck. Yang turun cuma sayur. Ini bisa jadi juga ada permainan, guys. Kita tidak tahu. Naik turun toh? Harga sayur naik turun. Kenapa harga askip dan benih tidak naik turun juga? Kenapa harus stuck? Harusnya harga sayur turun, yo harga benih ikut turun, harga askip ikut turun. Ini ada permainan, guys. Kok saya? Oh, salah. Ini ada permainan. Nggak. Ini bisa jadi kan seperti kita penjual itu harus ngikuti harga pasaran. Ya, Bos ya. Siap. Jadi tiba-tiba kita menurunkan harga askipan jelas kita tidak berani. Jadi kita pun ikut harga yang ada di pasaran. Seperti itu. Karena kita maju tidak harus memundurkan yang lain. Ngono ya, memundurkan ini ya, Bos. Jeblok nih. Jeblok nih. Berarti kita pengen sukses tanpa harus menjatuhkan yang lain, pengen maju tanpa memundurkan yang lain. Seperti itu, Bos ya. Kita jual kualitas. Jadi persaingan bisnis boleh, tapi kita harus sesuai harga pasar, sesuai harga pasaran. Dan semoga para penjual benih, penjual askip, semoga semuanya bisa amanah karena banyak petani yang dekat-dekat ini
3 hari yang lalu dan 5 hari yang lalu itu saya berkunjung, ada tanaman yang tidak tumbuh gara-gara salah beli benih. Kasihan. Jadi saya berharap Sebenarnya bukan salah beli benih, ya salah gimana maksudnya? benih yang belum siap tanam dibeli, Bos. Tapi kalau untuk petani sendiri kan pastinya kan belinya ya siap tumbuh intinya. Nah, iya. Salahnya ke yang Petani salah beli benih. Petani salah beli benih, bukan petaninya yang salah, dia salah beli benih. Dan di situ kesalahan bukan di petani, tapi di penjual. sini. Jadi untuk kedepannya para penjual itu saya pengennya tidak usah ada kebohongan. Kalaupun itu askipan, bilang askipan. Kalau itu siap tanam. Kalau siap tumbuh. Biar petani itu benar-benar paham dan tidak kecewa. Jangan bilang 2 bulan sudah masa simpan 4 bulan. Kasihan petani ya Bos ya. Iya, kasihan petani. Yang sadar akan hal itu kasihan. Kasihan petani. Tapi kalau nggak sadar ya. Yang jelas kita doakan semoga Mas Bos Hendy sebagai penangkar benih selalu bisa amanah. Amin. Dan ada yang mau ditambahi? Enggak. Mas Ucup ada yang mau ditambahi? Oke, itu sedikit informasi dari kami. Yang jelas ini tadi kita habis tur Jawa Timur. Kita dari Kediri, Tulungagung, Malang, Blitar. Dan kita kembali ke Nganjuk. Kita mau membawakan benih orang Kanduruan Tuban. Sudah Bos, cukup? Sudah. Dari saya Gusman Bojonegoro, berikut Mas Bos Hendy. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.